Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahil qail wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Amma ba'da. Anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai, alhamdulillahirabbil alamin, sampai saat ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan nikmat kehidupan. Mudah-mudahan kita akan diberikan kelancaran beribadah, kekuatan berpuasa, karena rahmat Allah diturunkan pada awal 10 bulan Ramadan. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian yang ada di rumah tetap semangat beribadah, tetap disiplin dalam belajar. Mudah-mudahan kalian besok akan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Sahrus Syam. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Ibu Yayu Sri Rahayu, Guru PAI SMP Negeri 1 Jambi. Kali ini spesial dalam bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, saya akan memberikan materi pesantren Ramadan kepada anak-anakku sekalian. Bulan Ramadan dibagi menjadi 3 bagian. Terkait dengan pembagian keutamaan bulan Ramadan, yang pertama adalah awaluhu rahmatun, yaitu 10 hari pertama merupakan rahmatun minallah. Anak-anakku sekalian, hari ini hari kelima, berarti kita sudah memasuki 10 hari pertama di bulan Ramadan. Maka hari ini adalah Allah menurunkan beberapa rahmat kepada seluruh hambanya yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu, kalau anak-anak ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berdoa dan selalu mengharap ridho Allah di saat kalian beribadah di bulan Ramadan. Anak-anak masih ada yang belum puasa di bulan Ramadan ini? Kalau masih ada yang belum puasa, maka tolong mulai besok kalian harus berusaha untuk berpuasa. Yang kedua adalah wa ausatuhu maghfiratun. Ramadan 10 hari yang kedua, yaitu 11 hingga 20 Ramadan, termasuk maghfiratun minallah. Allah memberi ampunan kepada seluruh umat Islam yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Yang ketiga adalah wa akhiruhu itqun minan nar. 10 hari yang terakhir adalah merupakan pembebasan dari api neraka. Anak-anakku sekalian, ketahuilah ketika tiba awal Ramadan, para setan dan pemimpinnya dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Lalu ada penyeru, seorang penyeru menyerukan, hai orang-orang yang mencari kebaikan, lanjutkan. Dan hai orang-orang yang mencari kejelekan, keburukan, maka berhentilah. Oleh karena itu, anak-anak, di bulan Ramadan ini, mari kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah telah membebaskan siksaan orang-orang yang ada di dalam kubur ketika bulan Ramadan tiba. Makanya man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai, banyak sekali keutamaan-keutamaan amalan-amalan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Dijelaskan pada Quran surat Al-Baqarah
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi, kitab Al-Qur'an tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin. Apa ciri orang muttaqin? Yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang percaya dengan barang yang gaib. Apa anak-anak barang yang gaib? Contoh neraka. Kalian percaya besok kalau ada neraka? Kalau kalian percaya, berarti kalian termasuk orang-orang yang muttaqin. Adanya surga. Manusia setelah meninggal ada alam ba'ats, ada padang mahsyar, ada yaumul mizan, dan ada siratal mustaqim. Kalian percaya? Kalau kalian percaya, berarti kalian adalah orang yang bertakwa. Yang kedua adalah wa yuqimuna, dan mereka mendirikan as-salata, salat. Wa yuqimuna as-salata, dan mereka mendirikan salat. Salat itu adalah wajib bagi seluruh umat Islam. Kalau kalian sebagai umat Islam berarti wajib menjalankan salat 5 waktu. Siapa di antara kalian yang belum salat 5 waktu? Kalau kalian belum salat 5 waktu, mulai Ramadan ini kalian wajib berusaha berlatih untuk salat dengan 5 waktu, yaitu dhuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau bisa salat duha, salat hajat, salat tahajud, dan salat-salat yang lain. Yang ketiga adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu menginfakkan harta kepada orang yang membutuhkan, menginfakkan harta menuju jalan kebaikan. Wa mimma, dan dari apa, razaqnahum, Allah telah memberikan rizki kepada mereka, yunfikuna, mereka menafkahkan. Bisa dinafkahkan, diberikan fakir miskin, diberikan anak yatim, disumbangkan ke pembangunan masjid, musola, dan lain-lain. Ataupun teman-teman kalian yang kurang mampu, kalian bisa menyumbang. Anak-anakku sekalian, ciri orang muttaqin yang keempat, alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dari apa yang razaqnahum, Allah telah memberikan rizki kepada mereka, yunfikuna, mereka menafkahkan. Orang yang selalu menafkahkan rizkinya kepada yang membutuhkannya atau kepada jalan kebaikan. Yang keempat adalah alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Dan orang-orang yang percaya dengan adanya wahyu Allah yang berupa Al-Quran dan wahyu Allah yang telah diturunkan sebelum adanya Nabi Muhammad, yaitu kitab Zabur, kitab Injil, kitab Taurat. Orang yang membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan ini khususnya akan dilipat gandakan menjadi 70 kali kebaikan. Wabil akhiratihum yuqinun. Ciri orang muttaqin yang kelima adalah dengan kehidupan di akhirat mereka yakin. Ketahuilah anak-anakku bahwa setelah manusia meninggal dunia itu besok akan dihidupkan kembali. Kapan dihidupkan kembali? Setelah hari kiamat. Setelah manusia meninggal
sekarang masih masa tunggu di alam kubur. Kalau manusia itu baik, maka mendapat nikmat kubur. Kalau jelek, maka mendapat siksa kubur. Terus sampai datangnya hari kiamat. Lah, pada saat bulan Ramadan ini, maka siksa kubur diliburkan. Setelah hari kiamat, ketika itu malaikat Israfil meniup sangkakala. Setelah ditiup sangkakala, kemudian seluruh manusia meninggal dunia. Langit pecah, matahari digulung, bintang berjatuhan, laut meluap menjadi air panas, gunung-gunung hancur. Tanah-tanah ini menjadi retak-retak, sehingga manusia akan masuk ke liang tanah dengan sendirinya, karena saat itu sudah tidak ada yang mengkuburkan. Sehingga dunia rata menjadi alam barzah. Setelah manusia meninggal dunia seluruhnya, kemudian malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua, bangkitlah semua manusia dari alam kubur, dinamakan alam ba'ats, hari kebangkitan. Bangkit dari alam kubur itu manusia bangkit sesuai dengan amal dan perbuatannya. Ada yang wajahnya berupa ular, ada yang berupa muka anjing, dan lain-lain. Tetapi yang beriman kepada Allah, yang rajin membaca Al-Quran, rajin beribadah di bulan Ramadan khususnya, maka wajahnya akan berseri-seri seperti rembulan, sinar rembulan di tengah malam. Nah, setelah manusia dibangkitkan, lalu digiring ke padang mahsyar. Di situ diabsen satu-satu, ditanya oleh malaikat, dan dihisab di yaumil hisab. Setelah mengetahui amal perbuatannya baik atau jelek, maka manusia ini disuruh lewat jembatan Shiratal Mustaqim. Setelah itu, kalau dia tidak bisa berhasil lolos ke surga, maka manusia ini akan masuk ke jurang neraka. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, anak-anak, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti 'ala zamani safi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an itu bacalah Al-Qur'an. Ya'ti 'ala zamani safi'an li ashabihi. Sesungguhnya Al-Qur'an besok itu bisa menolong para hambanya. Maka dari itu, kalau kalian ingin pahala yang banyak, carilah pahala di bulan Ramadan ini. Jangan sia-siakan kalian untuk berbuat kebaikan di bulan Ramadan ini. Maka dijelaskan pada ayat berikutnya, ulaika, mereka itu ala atas hudan, petunjuk, min dari Rabbihim, Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah adalah orang-orang yang beruntung. Anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai, kalian ingin jadi orang yang beruntung? Kalau kalian ingin jadi orang beruntung, maka jalankan dari awal tadi. Apa ciri orang muttaqin? Yang pertama, percaya dengan adanya barang yang gaib. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menginfakkan sebagian harta kepada jalan kebaikan. Yang keempat, percaya dengan adanya kitab Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Yang kelima, dengan kehidupan di akhirat, mereka percaya. Jadi kelima ini, kalau anak-anak mulai saat ini berlatih untuk menjalankan dengan baik, maka besok kalian akan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai,
Mari untuk bulan Ramadan ini kita senantiasa banyak beribadah, khususnya membaca Al-Quran, dan khususnya lagi ibadah sholat 5 waktu. Kalau di bulan Ramadan ada taraweh, sholat taraweh. Jadi selain bulan Ramadan tidak ada. Oleh karena itu pergunakan ibadah sholat taraweh ini dengan istiqomah. Mudah-mudahan kalian akan mendapatkan banyak pahala.